Malam Mbak Pe, Halo, malam Mbak Rini. hai Kiki. Nih, Halo. ada Coach Danar dari Abu Dhabi, Bu Kim Hai juga. Halo Coach. Halo dari Jogja. Oke, selamat Sip, malam sip. semua. Selamat Baiklah, malam. kita mulai saja dulu ya. Baik. Jogja Terima gimana kasih. kabarnya hari ini? Jogja panas menyengat di siang hari, Oke. tapi tetap berhati nyaman. Asik. Oke. Sip, saya sudah banyak yang join. Ya lah, kita mulai aja ya, supaya menghormati yang sudah tepat waktu juga. Terima kasih sudah join bersama Bakudaya. Beginilah, beginilah. Hai Rani, ada juga nih dari Kambodia. Hai. Senangnya ya banyak yang hadir. Kenalan dengan pembicaraan Mbak Ren. Wow. Halo. Baik. Sip. Oke. Ya, Mbak Evi juga sepertinya sudah hadir di sini ya. Nanti kita invite. Sip. Oke. Malam ini kita kenalkan lagi Bakudaya hadir komplit timnya. Ada saya Reni, saat ini sedang di Jogja. Ada Mbak Kiki yang saat ini handle akunnya Bakudaya. Jadi ntar kalau ada yang nanya-nanya, monggo sok dituliskan di situ. Dan tentu saja Ibu founder kita, Mbak Pepi sampai Roro. Salam jumpa teman-teman. Teman Bakudaya. Teman Bakudaya. Mbak, kita mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan Bakudaya, tapi ada beberapa yang baru masuk nih. Kita ceritain dulu yuk Mbak, Bakudaya itu apa sih? Oke, Bakudaya ini adalah HR consulting yang menurut saya menjadi sangat menarik. Dari nama Bakudaya itu sendiri sudah mengandung values yang kita anut nih, yaitu bahwa kita ingin benar-benar saling memberdayakan dengan siapapun yang berinteraksi dengan Bakudaya ini. Maka tagline kita pun Elevating Human Potential, Transforming Organization. Jadi secara singkatnya demikian nih Mbak Reni. Demikian ya teman Bakudaya. Nanti kalau mau kenalan lebih jauh, bisalah kita japrian. DM-an. Ya, maka namanya Bakudaya gitu ya Mbak. Saling memberdayakan. Good. Yes. Untuk teman Bakudaya yang mungkin sudah bersama kita udah berapa lama sih Mbak Bakudaya ini? Kita baru lahir. Udah lama banget ya. Di tanggal 1 Januari 2024. Jadi ya 1 semester lah kita bersama. Tapi sudah banyak hal yang kita lewati ya. Sangat menarik sekali. Oke. 1st of January, so it's been 6 months ya. Sudah 6 bulan Bakudaya hadir bersama kita. Dan jika teman-teman yang teman Bakudaya yang bersama dengan Bakudaya dari awal tahun, mungkin sudah mengenal Bakudaya lewat webinar yang diadakan setiap bulan. It's a free webinar every month. Dan Bakudaya sempat live di Instagram sekali. Dan sekarang pun Bakudaya kembali berkomitmen mau memberi lebih, berkontribusi lebih gitu ya. Selain webinar sebulan sekali, juga kita adakan Instagram live, membicarakan topik yang penting untuk dibicarakan related dengan tadi Bakudaya Elevating Human Potential, Transforming Organization. Dan malam ini temanya adalah Women Leadership. Ya, Mbak Pepi, ceritakan sedikit lagi mengenai Women's Leadership dan siapa yang akan kita undang dong. Ya, tema ini sangat menarik dan sangat dekat sekali dengan kita ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah tamu yang akan kita invite. Namanya yang sudah kita lihat di poster ya, Mbak Evi Wahyuni. Kita panggil aja apa? Iya. Aku invite aja Mbak. Tapi boleh aku kenalkan dulu ya. Boleh ya. Boleh. Sebelum ke atas panggung kenalkan dulu. Ini aku kepean aku
dari LinkedIn-nya Mbak Evi. Iya. Mbak Evi, aku langsung buka ya. Jadi Mbak Evi ini sudah berkarir dari tahun 2001. Well, hampir seperempat abad ya. Jadi udah pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Dan menduduki posisi sebagai manajer itu sudah sangat amat lama. Jadi pengalaman beliau sebagai women leader itu sudah sangat tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita ingin mendengar lebih banyak lagi dari point of view-nya Mbak Evi tentang women leadership ini. Posisi beliau saat ini adalah sebagai country lead untuk Wolverine Worldwide Company ya. Dan juga pada saat yang bersamaan beliau juga sebagai trainer, sebagai coach, juga sebagai Director Operations Management Apparel dari Adidas Group. Wow, banyak banget nih roles yang beliau pegang dan bagaimana beliau juggling ya dengan berbagai role itu. Yuk, boleh langsung aja. Drum roll. Kita invite dulu Mbak Mbak Evi. Nah, Halo. Sorry. Halo. Selamat malam. Apakah malam Mbak terdengar Evi. dengan jelas? Terdengar. Dengar. Yes. Oke. Thank you so much. Thank you for having Oke. me. Kita yang happy banget Mbak Evi bisa join. Kiki kayaknya suara aku agak ini deh. Mental balik Kiki. Oke, aku mute ya. Thank you. Mbak Evi, thank you banget sudah join. Kita sangat happy sekali Mbak Evi bisa hadir malam hari ini. Dengan track record yang Mbak Evi udahlah nggak diragukan lagi tentang women leadership tema kita malam hari ini. Dan kita langsung aja nih Mbak, karena kalau live itu biasanya nggak terlalu lama. Okay. Banyak yang mendengarkan dan langsung pengen langsung ke intinya gitu Mbak. Oke. Nah, pertanyaan pertama aku nih Mbak, apa arti women leadership untuk Mbak Evi? Oke. Ketika kita bicara soal women leadership, kita lihat dulu definisi dari leadership itu sendiri ya. Menurut Guru Leadership International John C. Maxwell, leadership itu is influence, nothing more, nothing less. Ya, jadi the ability to influence. Okay. Jadi women leadership itu adalah kepemimpinan perempuan, di mana perempuan berperan untuk memberikan dampak dan pengaruh. Itu women leadership buat saya. Oke. Kepemimpinan perempuan, di mana perempuan memberikan dampak Dan pengaruh. Oke. Iya. Dampak dan pengaruh. Oke. Baik. Oke, straightforward dan strong ya, Mbak. Iya. It's all about influence, dan ini tidak semua orang memahami demikian, karena pada umumnya orang memahami pemimpin itu adalah yang mempunyai posisi saja atau yang mempunyai status saja. It's not actually. Seorang pemimpin harus bisa memberikan pengaruh dan dampak. Jadi women leadership adalah perempuan yang berperan memberikan pengaruh dan memberikan dampak. Baik. Memberikan dampak dan pengaruh. Sebagai seorang perempuan, Mbak, pengalaman Mbak Evi sendiri gimana di dalam memberikan dampak dan pengaruh ini? Oke. It needs skill ya. It needs skill sebagai perempuan untuk bisa kita menjalankan sebagai leader. But the good news is, as a woman, we have the same competency, we have the same skill as male in order to become a leader. And actually Mbak, ketika kita ngomong membicarakan tentang how to influence people, kaitannya erat dengan we can only influence people by adding value to people. Ya. Jadi the foundation of leadership itu adalah relationship. We can only value people if we have relationship with people. Dan untuk perempuan mempunyai bakat natural untuk
mempunyai relasi yang baik dengan people. Because as perempuan kita punya kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk menunjukkan compassion Oke. lebih besar ya biasanya daripada laki-laki. So as a woman, we have the natural talent to become leader actually. Oke. Justru karena keperempuanannya ini yang memberikan opportunity lebih besar untuk nge-lead dengan lebih baik, untuk memberikan pengaruh dan dampak yang lebih baik, gitu ya Mbak? Exactly. Okay. Namun kan kita juga punya stereotip and bias ya Mbak ya. Dan menurut research Harvard terakhir tuh mereka pernah mengatakan begini, salah satu kendala kenapa perusahaan tidak mempromot perempuan di posisi senior leadership itu salah satu alasannya karena perempuan is lacking of confidence dan stereotipnya adalah perempuan itu emotional. Nah, ini yang menarik yang perlu kita bahas. Oke. Baik. Stereotyping ini satu ya dari faktor eksternalnya adalah stereotyping yang emotional tadi, tapi dari internal si perempuan itu sendiri ada lack of confidence juga ya, yang menjadi salah satu kendalanya ya. Oke. Mbak, kalau Mbak Evi diminta untuk memberikan nasihat kepada para perempuan yang nge-lead gitu ya, yang kemudian Mbak Evi harapkan sesungguhnya kalau waktu awal karirnya Mbak Evi mendapat nasihat ini, Mbak Evi akan melakukan sesuatu yang jauh lebih baik atau mungkin melakukan sesuatu secara berbeda. Nasihat apa yang akan Mbak Evi berikan kepada para perempuan ini? Oke, nasihatnya if I look back, I wish that I have a mentor or I have a coach at the early stage of my career. Karena if I have a mentor, then I don't have to worry alone. I don't have to manage my challenges by myself. Karena mentor itu adalah somebody who knows the way, goes the way, and show the way. Jadi kebayang ya Mbak, kalau kita punya mentor yang mendampingi kita, maka kita akan bisa lebih cepat di dalam meniti karir. Itu nomor satu. Nomor dua, I wish that I have somebody who tell me to be brave and to have confidence. Okay. Jadi have a mentor or coach dan juga bisa mengatakan kepada Mbak Evi, ayo Mbak Evi lebih berani, hajar aja gitu ya. Exactly. Have somebody alongside with you in the journey. Oke, thank you banget Mbak. Ini penting banget ya. Dan ini menarik dong. Gimana? Aku boleh komen ya. Maksudnya boleh dong. Always someone tell me to be brave and confident. Aku nggak tahu gimana sejarahnya gitu ya. Karena Mbak Evi aku lihat sekarang gitu. Always someone tell me how to be confident gitu. Kan ini quality at least ya. Selama aku berinteraksi dengan Mbak Evi beberapa kali, this is a quality that I really admire from you. Sangat confident, knows what you want, dan sangat assertive menyampaikan apa yang Mbak mau gitu. And that's very admiring, dan aku bahkan pengen tahu sebenarnya itu gimana caranya. Yeah, I was not like I am now, but it needs process ya. Oke, itu memberi aku harapan. Aku bisa itu nanti. Mbak, bisa cerita nggak tuh tadi prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah, let's talk about confidence then ya. Let's talk about confidence first ya. Confidence itu sebenarnya a skill. Confidence is not personality. Itu dulu yang kita perlu tahu. Confidence itu adalah skill yang kita bisa pelajari, yang kita bisa develop. Nah, ini kebanyakan perempuan itu misunderstand itu. Aduh, gue nggak pede, I cannot speak, who am I? I'm not good enough gitu kan.
and I don't feel confident gitu. Jadi teman-teman jangan salah ya, confidence is the product, it's not personality. Bagaimana kita bisa punya confidence? Number one, we need to be able, we have to be brave to try. So the desire to try first, do the action. By doing the action, kita akan menambah skill kan, atau kompetensi. Ketika skill kita bertambah, kompetensi kita bertambah meskipun sedikit, maka it will boost our belief. Kita akan mempunyai kepercayaan bahwa I can do that ya. Nah, ketika I have the belief I can do it, then our confidence level will increase, right? When your confidence level is increased, then you will want to do it again. You will want to do the action again. So you need to repeat this confidence and competence loop namanya for several times to give you the confidence. To answer your question, how was the process? Ya, the process akibatnya I push myself, just do it gitu. Just do it. Even though often I don't feel confident actually, but just do it because the confidence is the result of just do it for several times begitu. Cakep. Ini yang kayaknya sering disebut juga, kayaknya aku dengar dari Mbak Pepi, small wins gitu, small wins success story gitu. Itu kayak Coach Danar bilang Mbak Evi memang top. Oh, memang top. Renata bilang saya belajar confidence dari Coach Danar juga nih. Coach Danar, I learn a lot from Coach Danar as well. Dan ini nanti kalau kita membicarakan confidence, it will relate to assertiveness yang tadi Mbak sebutin ya. Gimana sih bisa lebih asertif sebagai perempuan gitu ya, gitu. Dan gimana Mbak untuk jadi asertif sebagai perempuan? Okay, let's take a look first. What is the definition of assertive sih? Actually, assertive itu apa gitu ya? Assertiveness itu adalah ability to be able to communicate your opinion atau your feeling in a direct, clear, confident, and respectful way. Nah, ini harus digarisbawahin ya. Jadi clear, confident, and respectful way. Kata respectful ini yang perlu digarisbawahi untuk membedakan assertiveness dengan aggression. Assertif dan agresif, karena bedanya itu tipis. Nah, kebanyakan nih stereotype melihat perempuan yang, kalau ada perempuan yang berani mengumumkakan pendapat, mengumumkakan feeling, maka perempuan itu akan di label, oh dia vokal, oh dia agresif, gitu kan? Ya. Makanya respectful way ini harus digarisbawahi. We need to be able to respect other people opinion. We need to be able to respect the different ideas that other people have. Gitu. Ya, itu baru bisa dibilang assertive. Jadi assertive is not about being the loudest person in the room. No, it's not gitu. Dan actually assertiveness, Mbak, itu one of the most crucial leadership skill that we need to have sebagai perempuan. Kenapa sih assertif itu penting? Ada banyak hal yang menyebabkan asertif itu penting. Nomor satu, we can establish our authority. Benar nggak? Tapi authority yang kita establish itu adalah authority yang show respect, authority yang show empathy. Nah, ketika respect dan empathy itu didapatkan orang lain atau tim kita, maka tim kita akan feel valued. When our team feel valued, then we will have a better engagement, benar? Benar, betul, agree. Nah itu nomor satu. Nomor dua, ketika tim kita punya engagement yang baik, maka we foster open communication. So as a leader, we need to be careful. If we do not listen actively, ya,
then we will be ended up having a team who will not speak up karena they will not feel valued, Yeah. they will not feel heard, they will not Yeah. feel respected begitu. Yeah. Dan another thing is assertiveness itu juga akan menolong kita dalam conflict resolution. Karena being assertive tadi itu kan respect other people opinion. Yeah. So we will focus on win-win solution. Akibatnya kita akan lebih bisa menyelesaikan konflik secara positif dan secara konstruktif. Itu salah satu manfaat kenapa assertiveness is really really crucial in leadership. Beautiful. Okay. Thank you. Thank you banget Mbak Evi. Oh my God. Waktunya singkat banget tapi isinya daging. Isinya Everything daging. is daging. Kalau anak zaman now, Iya. Bener The banget. good news is that can be learned. It's a skill. Itu bukan personality. All of it is a skill that we can learn, that we can develop sebagai perempuan. Betul. Confidence itu memang tidak bisa cepat, tapi dia dipupuk dari keberhasilan kecil-kecil. Yes. Exactly. The key of confidence is action. Yes. Okay. Kalau kita nggak di action, then it will be difficult to be confident karena it's not a feeling. Confident is not a feeling, it's an action. Okay. Yeah. Okay. Baik. Thank you. Mbak Rini masih ada pertanyaan? Mungkin ini if you don't mind sharing, Mbak, a little bit personal. Boleh nggak share pengalamannya Mbak Evi? Ini kan pengalaman sebagai leaders. Tadi disebutkan Mbak Pepi udah 24 tahun, is it? Yeah. So, during this time pasti banyak lah ya struggles, challenges, ups, downs gitu ya. Apakah ada momen di mana Mbak Evi perlu mengambil satu risk, keputusan yang sulit, but when you look at decisions now, itu menjadi momen atau menjadi bagian yang penting dalam perjalanan kepemimpinan Mbak Evi? Oke. Sebenarnya ada beberapa resiko yang saya ambil, cuman yang ada hubungannya dengan perempuan. Saya akan ceritakan satu hal. There was a time where one of the biggest risks that I took was promoting local talent. Pada waktu itu saya di perusahaan multinational di mana ketika kita merekrut posisi senior itu biasanya harus dari eksternal atau expat. Pada waktu itu kami kelompok kecil senior leadership mengambil keputusan we go ahead promoting our local talents. So we take that calculated risk. Pertamanya deg-degan karena nggak pernah terjadi untuk posisi setinggi itu adalah local talent gitu kan. Orang kan kebanyakan maunya merekrut orang-orang yang sudah mempunyai track record untuk posisi tertentu. Oh, kita rekrut expat gitu kan. Nah, pada waktu itu we took a big risk and I'm happy to do that because membuktikan bahwa orang yang kita pilih ini ternyata orang yang tepat karena this person meskipun mereka mungkin dia tidak memiliki kompetensi yang full, namun she has the potential to become a leader. She has the human skill yang memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. So that was one of the big risks that we decided, and we are happy with that risk. It relates to that we believe in people, and this person was a lady actually. Dan dengan kita promote this person, she become more confident and she shines even more karena the company believe in her. Namun it took a risk gitu ya. It took a risk. Okay. How do you feel now when you look at that I feel that very period? proud. I feel very proud because that was the starting point where the company began to believe in the local talents. Dan setelah hal tersebut, banyak kita mencetuskan beberapa leader-leader di senior position, di mana leader-leader itu perempuan dan juga lokal begitu. So that was really a fulfilling achievement for me. I can imagine. So perempuan punya capacity, perempuan punya modal kok untuk duduk di senior leadership dan kesempatannya masih besar.
And you are the living proof. Yes. If I Thank can, you. you can do it. Yeah, exactly. Thank you, Mbak Evi. Oke, Thank you thank so you much. banget Mbak Evi. Ini sorry banget nih kita harus mengakhiri teman Bakudaya Mbak Evi. Kita udah sampai di jam 7.30. Semoga menolong Um, ya, Mbak. sangat very We don't. short, Yeah. very sharp. Oke, Jadi thank you banget thank you. Mbak Evi And ya. Semangat. we don't know who needs to hear it today. Yes, Yang bisa yes, terinspirasi oleh hal yang di-share sama Mbak Evi. yes. Yes, you have what Ada it Bu takes. Lydia. Ya. Piu. Jadi sedikit summary, aku make it 3. Jadi yang pertama, women leadership adalah kepemimpinan perempuan di mana perempuan memberikan dampak dan pengaruh. That is the most important thing. Yang kedua adalah bahwa untuk itu ada skill yang diperlukan yaitu confidence and assertiveness. Kemudian yang ketiga adalah carilah mentor dan coach sedini mungkin dan be brave gitu ya. Yes. Message dari Mbak Evi malam hari ini. Betul ya Mbak Evi ya? Alright, sip. Thank Segera you. sekarang pada cari mentor dan coach. Yes, jangan lupa hubungin Thank Mbak you. Evi sebagai salah satu coach ya. I coach Mbak Evi. Alright, thank you banget Mbak Thank Evi. you Thank you banget teman semuanya. Bakudaya. Thank you. Thank you Sampai Bakudaya. Sampai jumpa Rena di tegang mes. IG Live. Bakudaya. Yes. Di IG Live Yes. berikutnya dan juga webinarnya Bakudaya. Sehat selalu, Stay tuned. sukses selalu dan tetap berdaya teman-teman Bakudaya. Yay. Bye. 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 Thank you. Thank you.